Hai semua, selamat datang di SAS Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang hidrolisis. Yuk kita bahas, let's go. Materi tentang hidrolisis ini ada di kelas 11 semester 2, yaitu di bab setelah asam basa. Jadi kira-kira ada yang bab 2, ada yang bab 3 ataupun bab 4. Jadi dia di pertengahan semester. Nah, hidrolisis judulnya adalah hidrolisis garam, di mana hidro itu berarti air, lisis itu berarti pemecahan. Jadi hidrolisis garam itu artinya pemecahan garam di dalam air. Nah, atau biasanya kalau di soal-soal dia itu ciri-cirinya adalah mencari pH suatu garam. Nah, ciri-ciri lain hidrolisis yaitu jika hidrolisis tersebut, larutan tersebut berasal dari asam ditambah basa, maka mol asam akan sama dengan mol basa. Jadi, biasanya yang dicampurkan adalah larutan, maka molaritas dikali volume larutan tersebut itu akan sama hasilnya. Selanjutnya yaitu pH ikut yang lemah. Maksudnya jika ada campuran dari suatu lemah dan kuat, maka pH akan ikut yang kuat. Misal asam lemah ditambah basa kuat, berarti pH-nya nanti akan bersifat basa. Berarti kita akan mencari OH-. Ciri selanjutnya adalah yang bereaksi itu yang lemah. Jadi misal ada asam lemah ditambah basa kuat, maka nanti yang bereaksi dengan air itu adalah yang lemah. Contohnya adalah garam CH3COOK jika diionkan kan akan menghasilkan CH3COO- dan K+. Nah, CH3COO- itu berasal dari ion asam lemah dan K+ itu berasal dari ion basa kuat. Maka nanti yang bereaksi adalah dari asam lemah yaitu CH3COO-. Jadi reaksinya adalah ion CH3COO- bereaksi dengan H2O akan menghasilkan CH3COOH dan OH-. Kenapa CH3COO- bereaksi dengan H+? Karena H2O akan terion menjadi H+ dan OH-. Nah, karena CH3COO itu muatannya negatif, maka dia akan berikatan dengan yang muatannya positif. Jadi CH3COO- itu akan berikatan dengan H+, maka menghasilkan CH3COOH. Nah, sama juga sebaliknya, jika di sini ternyata yang bereaksi ion plus, maka bereaksinya dengan OH- dan menghasilkan H+. Nah, cara lain untuk mengetahui pH larutan tersebut bisa dilihat dari reaksinya juga. Jadi kalau menghasilkan OH- dia sifatnya basa, kalau menghasilkan H+ berarti dia sifatnya asam. Selanjutnya, jenis-jenis hidrolisis yaitu ada dua, yaitu hidrolisis parsial atau sebagian dan hidrolisis total atau sempurna. Nah, tadi kan sudah tahu kalau yang bereaksi dengan air itu adalah yang lemah. Nah, dari sini kita bisa memahami bagaimana cara membedakan hidrolisis parsial dan juga hidrolisis total. Caranya, jika hidrolisis parsial itu adalah yang salah satunya lemah, dan kalau hidrolisis total itu adalah yang dua-duanya lemah. Jadi bergantung sama yang lemah. Misalnya asam lemah ditambah basa kuat, dia berarti hidrolisis parsial, dan karena pH tadi kan ikut yang kuat berarti ikut basa, berarti dia pH-nya basa, berarti mencari OH-. Nah, OH- itu rumusnya KH kali konsentrasi garam, di mana konsentrasi garam itu menggunakan rumus molaritas. Biasanya yang dipakai adalah mol per V total. Nah, seperti itu. Nah, nanti KH sendiri itu adalah KW per KA. Jadi misal di buku ada rumus
OH- sama dengan akar KW per Ka kali konsentrasi garam, itu juga benar. Hidrolisis bagian yang kedua yaitu dari basa lemah ditambah asam kuat. pH-nya akan ikut yang kuat, berarti dia akan ikut asam. Karena asam berarti kita akan mencari H+. Rumusnya sama seperti OH- yaitu akar KH kali konsentrasi garam, di mana konsentrasi garam itu sama seperti tadi, yaitu sama kayak molaritas, dan biasanya dipakai mol per V total. KH itu kalau di sini sama dengan KW per Kb. Jadi perbedaannya hanya di KH, yaitu KW per Kb, dan yang atas tadi KW per Ka. Selanjutnya untuk hidrolisis total atau sempurna adalah campuran dari asam lemah ditambah basa lemah. Jika Ka asam lemah itu lebih besar daripada Kb basa lemah, maka garam tersebut bersifat asam. Jika Kb lebih besar daripada Ka, maka garam tersebut bersifat basa, dan jika Ka sama dengan Kb, maka garam tersebut bersifat netral. Nah, untuk perhitungannya itu sebenarnya ada dua. Si H+ sama dengan akar Kw kali Ka per Kb, atau OH-, konsentrasi OH- sama dengan akar KW kali KB per KA. Jadi perbedaan rumus ini itu hanya jika KA lebih besar, maka yang digunakan adalah H+. Kalau KA lebih kecil atau KB lebih besar, yang digunakan adalah OH-. Sebenarnya menggunakan kedua rumus ini terserah mau H+ atau OH- itu benar semua, nanti hasilnya akan sama. Itulah perhitungan untuk pH hidrolisis. Untuk asam kuat ditambah basa kuat itu bukanlah hidrolisis, tapi dia akan masuk di bab tentang asam basa yang kemarin sudah pernah dijelaskan. Jadi kesimpulan untuk perhitungan hidrolisis itu ada dua jenis. Yang pertama, hidrolisis sebagian atau parsial itu bisa terbuat dari dua cara, yaitu yang pertama, jika asam lemah ditambah dengan basa kuat, molnya sama, dia akan membentuk hidrolisis parsial yang bersifat basa, karena yang kuat adalah yang basa, maka kita akan mencari OH-. Nah, yang kedua, jika basa lemah ditambah asam kuat, maka dia akan membentuk hidrolisis dengan pH asam, karena yang kuat yang asam, berarti kita akan mencari H+. Nah, jika hidrolisis total atau jenis hidrolisis yang kedua yaitu hidrolisis total atau sempurna, dia asam lemah ditambah asam lemah, molnya sama, dan pH-nya itu akan mengikuti besarnya Ka atau yang Kb. Sedangkan asam kuat ditambah basa kuat itu bukanlah hidrolisis, karena dia akan masuk di materi bab asam basa, larutan asam basa yang telah kita bahas di beberapa minggu yang lalu. Itulah materi dan perhitungan dalam bab hidrolisis. Bagaimana, mudah bukan? Jika menurut kalian channel YouTube ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, komen, dan share ya. Sama saya channel Kimia, it's easy guys.